Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia dan kita masih akan membahas mengenai bagaimana merawat kulit berminyak masih bersama dengan Dokter Firmina, dokter spesialis kulit. Nah, dokter, bagaimana perawatan kulit berminyak ini dok sebaiknya? Perawatan kulit berminyak sebenarnya biasa aja, sama dengan perawatan kulit jenis yang lain. Pasti harus cuci muka yang teratur, tapi pilih sabunnya yang non komedogenik, yang lembut. Terus boleh kita olesi dengan pelembab. Pilih yang oil free, yang tidak menyumbat pori. Juga boleh memilih yang bahan dasarnya air ya, karena sekarang banyak banget pelembab dengan bahan dasar air. Terus karena pelembab penting seperti yang tadi sudah dibicarakan untuk mencegah dehidrasi gitu ya. Bisa juga kalau misalnya di T-zone ini banyak sekali minyaknya, dirasa banyak sekali minyaknya, itu boleh menggunakan dengan kertas minyak karena kertas minyak itu dapat mengurangi minyak tanpa mengeringkan kulit gitu ya. Jangan lupa pakai tabir surya atau sunscreen dan pilih pilih skincare yang sesuai dengan kondisi kulitnya. Saya pasti akan selalu menyarankan konsultasi dulu deh gitu, karena banyak sekali skincare yang beredar dengan berbagai jenis kandungannya, dengan berbagai apa ya komposisinya ya, perpaduan antara bahan A dan bahan B gitu. Nah ini yang mungkin kalau misalnya dicoba sekali dua kali cocok sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah ada apa-apa, tolong konsultasi ke ahlinya gitu. Jangan sampai keterusan iritasinya ya. Terus juga memilih kosmetik itu yang oil free. Bisa juga misalnya nih memilih skincare yang memang udah ada kosmetiknya gitu. Jadi untuk menghindari penumpukan terlalu banyak ya bahan-bahan di kulit. Jadi untuk menurunkan apa itu namanya sumbatan gitu atau penutupan pori. Jadi sekarang tuh banyak banget sunscreen yang tinted gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu pilihan untuk meng-skip foundation karena sunscreennya sudah ada warnanya gitu. Tapi itu bukan apa ya patokan wajib ya. Itu semua semuanya itu rangkaiannya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien, kebutuhan kita masing-masing orang gitu ya. Ada yang emang harus pakai banyak step, ada yang nggak bisa banyak step karena waktu ya, keterbatasan waktu. Paling enggak cuci muka, pelembab, sunscreen. Paling enggak basicnya itu. Jangan sampai enggak karena itu yang wajib gitu. Untuk yang lain itu boleh dikonsultasiin dulu. Ini enaknya pakai apa, pakai apa, pakai apa gitu. Karena jujur kalau misalnya yang harus nih ini nggak bisa karena tiap orang butuhnya beda, waktunya juga beda-beda, telatennya juga beda-beda gitu. Tapi yang harus yaitu cuci muka, lembab sama sunscreen. Oke. Katanya juga dokter apa namanya pakai toner sama pelembab itu bikin berminyak, tapi ternyata pelembab diperlukan ya dok? Iya, pelembab pelembab diperlukan karena ada beberapa pelembab itu yang bisa menahan air ya, menahan air agar tetap ada di kulit gitu. Juga pelembab itu kalau nggak dipakai, misalnya nih dengan cuaca yang terlalu panas, terlalu kering, nah itu bikin kita juga kekurangan air, kulit juga kekurangan air. Nah, kondisi dehidrasi ini yang bisa bikin kulit itu kirim sinyal bahwa ini nih ada kondisi kulit yang kekurangan nih, dehidrasi nih. Akhirnya uh, sinyalnya itu balik lagi ke kulit untuk memproduksi lebih banyak minyak untuk mempertahankan kondisi kulit agar tidak kekeringan gitu. Jadi itu akan jadi senjata makan tuan juga sih gitu ya. Jangan sampai gitu, jangan sampai kita skip pelembab tapi minyaknya malah tambah banyak Mm-mm. gitu. Tapi kan pelembab sekarang tuh
teknologi skincare udah bagus banget. Jadi banyak banget pelembab itu yang non komedogenik. Jadi dia tidak akan menyumbat pori, terus bahan dasarnya juga air. Jadi ringan banget waktu diolesin gitu ya. Jadi yaitu pilih pelembab yang sesuai gitu karena tiap orang butuhnya beda, kondisi kulitnya juga beda gitu. Oke. Kemudian dokter, kalau bahan-bahan alami gitu dokter direkomendasikan nggak sih dok? Nah, kalau bahan alami nih, prinsipnya semua bahan alami itu baik. Tapi yang perlu diingat adalah bahan mentah itu yang langsung kita olesin ke wajah kan, yang bahan alami itu bahan mentah yang langsung diolesin ke wajah kan. Kita tuh nggak tahu loh kadarnya. Misalnya nih, kadar misalnya nih lemon gitu. Sekarang kan lagi banyak banget sih, viral banget skincare pakai masker lemon atau misalnya nih pakai masker pakai cuka apel atau apalah gitu ya. Nah, itu kita tuh nggak bisa jamin berapa kadar zat aktifnya di dalam si buah atau bahan mentah yang kita olesin ya ke kulit dan juga kita nggak bisa menjamin kesterilan itu loh kebersihannya gitu ya. Takutnya eh, kulit yang berminyak itu gampang banget jerawatan kan, ya kan. Padahal jerawat itu salah satunya juga disebabkan oleh reaksi radang dan juga infeksi dari bakteri. Jangan sampai kita nambahin itu loh gitu loh. Ada radang, ada reaksi radang, iritasi dari bahan-bahan yang menurut kulit kita tuh terlalu keras karena misalnya ini lemon, asemnya ternyata terlalu keras karena apa kita nggak tahu kadarnya. Tapi kalau misalnya itu sudah diproduksi, sudah diekstrak di laboratorium dan diukur, oh ini kadarnya yang cocok untuk kulit nih kadar segini, pH-nya nih untuk segini segini, nggak boleh lebih kan kalau terlalu asam juga kan bikin iritasi. Nah itu yang kita nggak bisa pegang gitu loh. Jadi saya eh, tidak menganjurkan sih, takutnya ya ditelan mentah-mentah nih sama orang-orang gitu. Takutnya oh nggak apa-apa nih katanya nggak apa-apa. Setelah dioles loh kok merah-merah gitu. Loh kok ada rasa terbakarnya gitu. Nah berarti kan itu iritasi gitu. Jadi ya itu tadi kita nggak bisa telan mentah-mentah sih karena belum diukur ya kadarnya gitu. Takutnya sih iritasi. Kalau nggak iritasi nggak apa-apa. Tapi kalau iritasi itu yang bahaya. Jadi walaupun ini titip pesan aja nih buat semuanya ya karena banyak sekali sekarang itu orang yang expert atau mengaku expert dalam bidang skincare lah, kosmetik lah gitu, menyarankan ini bagus lah, itu bagus lah, iya gitu. Tapi harus kalaupun misalnya tidak dikonsultasikan ke dokter ya nggak apa-apa. Cuman kalau dipakai itu 1-2 menit sudah ada rasa kayak terbakar, cekit-cekit, perih, stop gitu. Karena tiap orang kekuatannya beda dan bahan yang dioleskan itu belum terukur kadarnya gitu. Reaksi iritasi kemungkinan pasti ada gitu. Jadi sangat hati-hatilah untuk apa ya bikin DIY gitu atau bikin masker sendiri di rumah gitu ya. Takutnya itu loh, ada kadar yang kita nggak bisa ukur gitu dan kebersihannya itu ya yang kita nggak bisa ukur ya gitu. Oke. Kalau yang baik untuk kulit berminyak itu skincare-nya mengandung apa dokter? Kayaknya ya bisa dipilih misalnya mengandung asam salisilat. Asam salisilat itu biasanya kalau di produk skincare itu BHA karena dia adalah bagian dari beta hidroksi acid ya. Biasanya ada di sabun, toner, obat total jerawat, serum. Nah, sebenarnya itu bagus banget. Itu adalah bahan eksfoliator, jadi mencegah produksi minyak yang berlebih, terus mencegah penyumbatan pori karena melarutkan tumpukan minyak dan tumpukan sel kulit mati gitu. Ada juga benzoyl peroksida. Benzoyl peroksida itu fungsinya untuk membunuh bakteri penyebab jerawat. Ada juga retinol. Retinol itu juga untuk penyumbatan pori gitu.
eksfoliator ya. Ada juga AHA atau alpha hydroxy acid, itu juga eksfoliator untuk mengelupas sel kulit mati sehingga minyak atau penyumbatan di pori itu bisa dibuka gitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kebutuhan skincare tiap orang berbeda, tergantung dari kondisi masing-masing. Konsultasikan terlebih dahulu, akan lebih bijak gitu untuk mengkonsultasikan ya sebelum kita memakai. Karena apa? Apabila produk yang dijual di luar itu biasanya tidak disertakan apa itu namanya kadarnya. Jadi misalnya nih BHA berapa persen? Kadang-kadang tuh nggak disebutin gitu loh. Misalnya AHA-nya berapa persen? Retinolnya berapa persen? Itu jarang banget gitu. Jadi kita nggak bisa nilai ini produk bisa mempan nggak untuk pengobatan kulit yang berminyak atau misalnya untuk pengobatan komedo atau untuk pengobatan jerawat karena kita nggak bisa menilai ini kadarnya berapa nih yang ada di produknya ini gitu ya. Nah kalau misalnya, karena kadarnya itu nggak ada, bisa aja itu over, bisa aja bisa under. Bisa over treatment, bisa under treatment. Nah, kalau under treatment berarti ya nanti kondisi jerawatnya ya tidak lekas membaik atau kok lama banget ya gitu loh ya. Kalau misalnya over treatment ya bisa aja mulai kok berapa hari dipakai, berapa minggu dipakai, kok kulitnya jadi merah-merah, kok jadi ngelupas, kok jadi iritasi gitu. Ya, jadi kalau misalnya udah ada tanda-tanda itu, ya harus stop, terus konsultasi atau periksa ke dokter. Tapi sebenarnya kalau kondisi-kondisi jerawat ringan ya, itu nggak apa-apa sih. Misalnya kita ngereka-ngereka, kan karena udah banyak banget ya tutorial semuanya kan. Banyak banget tutorialnya. Ini untuk kulit jerawat, ini untuk kulit berminyak, ini untuk kulit kering. Sebenarnya nggak apa-apa gitu. Asal kita tahu loh ada tanda protes dari kulit gitu loh. Kalau kulitnya itu udah protes, ya stop. Karena yang namanya kulit itu nggak setiap hari kondisinya sama. Kalau kondisinya nggak sama, nah skincare-nya bisa juga berubah gitu. Kadang-kadang tuh banyak banget yang ini skincare-nya nggak berubah kok beruntus, ini skincare-nya nggak berubah kok merah-merah ya gitu. Nah iya ada kan kondisi-kondisi yang berubah, mungkin cuacanya berubah gitu, mungkin ada menstruasi di situ yang biasanya nggak apa-apa kok pas menstruasi kok jadi kayak gini ya reaksinya ya gitu. Yang dulu nggak apa-apa kok tiba-tiba ini perubahan cuaca terlalu ekstrim kok jadi begini ya reaksinya di kulit gitu. Oke. Kalau eksfoliasi sendiri, dokter boleh ya dokter untuk kulit berminyak yang baiknya seperti Boleh apa? dong. Kalau eksfoliasi boleh banget malah gitu. Tapi harus tepat. Over eksfoliasi itu nggak baik juga gitu. Tapi kalau eksfoliasinya tepat, nah itu baik karena eksfoliasi adalah tujuannya itu mengangkat kulit mati. Karena kulit mati, penumpukan sel kulit mati itu bisa menyumbat pori-pori. Bila pori-porinya tersumbat, maka timbullah komedo. Padahal komedo itu jerawat yang paling ringan gitu ya. Tapi kalau terlalu sering atau terlalu over, mungkin dengan dosis yang terlalu tinggi, nah ini kulitnya akan iritasi, akan malah kering karena kulitnya semua dikelupasin kan gitu ya. Nah kalau kulitnya kering, nah kulitnya akan kirim sinyal lagi nih. Ini kulitnya dehidrasi nih. Akhirnya dia akan balik feedbacknya adalah memproduksi minyak malah lebih banyak gitu. Jadi malah menimbulkan jerawat gitu. Tapi kalau kulitnya berminyak itu 1 atau 2 minggu sekali itu dilakukan eksfoliasi ya nggak apa-apa. Diikuti dengan penggunaan pelembab. Karena setelah eksfoliasi pasti kulitnya cenderung lebih kering. Nah ingat kulit lebih kering itu butuh pelembab gitu. Jadi setelah eksfoliasi
oles dengan pelembab. Kalau misalnya ditanya eksfoliasi di rumah yang baik dengan apa, nah ini banyak banget bahan-bahan eksfoliasi ya, tapi saya tidak menyarankan eksfoliasi mekanik, misalnya dengan scrub atau scrub butiran scrub yang besar-besar itu loh. Karena dengan butiran scrub yang besar-besar, nah kita akan menggosok nih, ya kan digosok kan. Nah, semakin digosok, ini ada reaksi radang, ada iritasi di sana, menimbulkan jerawat misalnya yang kecil-kecil jadi besar gitu. Terus kalau misalnya gosokannya terlalu keras, bisa iritasi gitu. Jadi jangan terlalu over atau misalnya pun digosok jangan terlalu banyak digosok gitu. Maksudnya jangan terlalu keras gitu. Atau pilihan lainnya adalah eksfoliasi misalnya di tempat dokter atau di klinik gitu. Nah, itu memang lebih aman tapi rentan waktunya karena kita eksfoliasinya dengan bahan yang mungkin lebih tinggi kadarnya ya atau lebih keras gitu ya. Jadi jangka waktunya adalah 4 minggu, minimal 4 minggu sekali gitu ya. Karena kulit itu ternyata juga punya masanya. Dia akan mengelupas sendiri itu dalam waktu 28 hari gitu ya. Jadi eksfoliasi yang betul-betul dengan bahan kimia itu memang disesuaikan dengan rentan pengelupasan kulit itu sendiri, jadi 4 mingguan gitu ya. Oke. Dokter katanya kalau misalnya kulit berminyak itu bisa membuat lebih awet muda, betul nggak sih, Dok? Karena minyaknya yang banyak ya, nggak cepat kering ya gitu. Tapi misalnya aja gini nih, kedalaman atau panjangnya keriput itu memang berkorelasi dengan jumlah kelenjar minyak ya. Atau produksi minyak ya. Misalnya nih di dekat sekitar mata sama di sini di dahi gitu akan lebih banyak keriputnya atau duluan keriputnya itu di daerah sekitar mata karena ya memang kelenjar minyaknya di sekitar mata nggak sebanyak waktu di dahi. Kalau di dahi memang lebih banyak gitu, jadi keriputnya bisa maksudnya ditahan sama si kelenjar minyak gitu. Tapi ingat loh ya, minyak itu bukan satu-satunya faktor. Ada banyak faktor yang menimbulkan kulit kering, ada banyak faktor yang menimbulkan keriput. Misalnya adalah proses penuaan. Walaupun misalnya kulitnya berminyak, kalau usianya udah 40 tahun ke atas, pasti timbul-timbul lah tuh si kerutan gitu. Atau misalnya sinar UV. Aku kulitnya berminyak tapi kok ya tetap berkerut gitu. Iya karena nggak rajin pakai sunscreen. Ada sinar UV yang menimbulkan kerutan di situ gitu ya. Atau misalnya asupan makanan itu karena asupan makanan gizi kita itu juga sangat mempengaruhi proses penuaan gitu. Istirahat yang cukup, kadar air yang cukup. Jadi minum ya memang kebutuhan air itu harus terpenuhi. 2 liter minimal 1 hari dan juga olahraga yang cukup ya itu akan membantu sekali untuk ya mengerem proses aging ya. Jadi minyak ya, tapi tidak selamanya gitu karena ya itu tadi proses usia juga akan mempengaruhi produksi minyak. Kita makin bertambah usia, produksi minyak pun juga akan menurun gitu. Dan juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi gitu ya. Kalau nggak dijaga faktor-faktor yang lain, tetap walaupun berminyak ya tetap berkerut gitu. Oke, oke terakhir dokter, jadi tipsnya nih dok, apa dok supaya kulit berminyak terawat dan tidak berjerawat juga dok? Kalau tips untuk tidak berjerawat itu agak susah ya karena kalau usia pubertas atau kalau misalnya usia subur ya, usia-usia produktif itu pasti ada keterlibatan hormon yang akan meningkatkan produksi minyak.
Nah, produksi minyak yang berlebih ini dapat kita jaga dengan penggunaan skincare yang terus-menerus ya. Yang namanya skincare itu kan untuk merawat ya. Jadi setiap hari harus dirawat gitu. Paling enggak kita cuci muka teratur. Kalau cuci muka teratur, lalu diimbangi dengan penggunaan pelembab yang cocok dengan kulit kita, terus penggunaan sunscreen yang tepat untuk kulit kita, saya rasa sih udah cukup. Mungkin penambahan bahan-bahan yang untuk mengurangi kandungan minyak seperti asam salisilat, terus misalnya penggunaan retinol, eh, AHA itu juga baik, tapi pastikan kadarnya atau dosisnya tepat untuk kulit kita. Dengan misalnya nih tepat tuh dalam artian misalnya sabunnya udah AHA atau BHA, terus nanti tonernya AHA BHA, terus nanti serumnya serum BHA gitu, terus nanti ke malamnya retinol, itu kan asam semua eksfoliasi semuanya, jangan sampai kayak gitu. Jadi nggak usah saklek-saklek, aku kulitnya berminyak, aku harus pakai BHA. Aku kulitnya jerawatan, aku harus pakai BHA gitu, atau aku harus pakai retinol gitu. Iya, memang itu baik, tapi sesuaikan dengan kondisi kita gitu ya. Jangan ditelan mentah-mentah apa yang booming, apa yang viral gitu, karena belum tentu yang booming, belum tentu yang viral itu sesuai dengan kondisi kita gitu. Untuk kalau cuci muka, sunscreen, pelembab mungkin kita bisa pilih sendiri, tapi kalau sudah masuk ke misalnya ini ada bahan aktif di situ gitu yang kita perlu ukur kadarnya gitu. Kita perlu susun kalau misalnya kita habis pakai ini, kita pakai ini cocok apa enggak, bisa terima apa enggak, apakah kerjanya berlawanan atau enggak gitu. Nah, itu lebih baik konsultasikan ke ahlinya. Takutnya ada over treatment di situ atau takutnya under treatment. Jadi malah nggak kelihatan hasilnya gitu. Oke deh Dokter Firmina, terima kasih banyak hari ini udah sharing-sharing soal kulit berminyak, Dokter. Sama-sama. Oke, sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan mengenai kulit berminyak. Jadi yang paling pentingnya balik lagi ke skincare-nya, tadi perawatannya yang tepat, kadarnya, dan lain-lain. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu supaya tidak berlebihan juga. Dan sesuai dengan tadi jenis kulit berminyak. Semoga berguna dan juga bermanfaat. Saya Cynthia dan juga Dokter Firmina, dokter spesialis kulit dan kelamin. Pamit undur diri, sampai jumpa. Halo, saya Latanya Alisa, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 1. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih.